Salam bahagia Bapak Guru Hebat, perkenalkan saya Nia Fauzia CGP Angkatan 11, asal dari Kota Subang, Jawa Barat. Dan Ibu Elis Mariatin SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak Yayat Suryatman SPD sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4. Menciptakan budaya positif sangatlah penting untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan kebiasaan baik peserta didik. Sekolah harus mampu menciptakan budaya positif dengan memegang prinsip pendidikan bahwa guru harus menjadi teladan bagi muridnya. Nah, untuk menciptakan budaya positif dapat dilakukan dengan memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman maupun penghargaan, menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan sekolah maupun kelas, menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, dan menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi intrinsik untuk membiasakan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga ia melakukan suatu hal atas dasar keinginannya sendiri bukan karena paksaan, pujian, maupun hukuman. Berikut ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas adalah kepercayaan bersama yang dibuat oleh guru dan murid untuk ditaati di dalam lingkungan sekolah. Setelah itu adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuan segitiga restitusi ini untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi materi, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif saling berkaitan. Dengan budaya positif, tentu saja tujuan pendidikan yang berpihak pada murid akan tercapai. Peran guru penggerak akan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan budaya positif. Dan visi merupakan representasi masa depan. Dengan adanya visi yang jelas, maka budaya positif pun akan terwujud. Saya sangat memahami modul 1.4 ini sehingga ketika melihat murid yang bermasalah, saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut dan terus belajar untuk menempatkan diri sebagai manajer. Hal yang menarik untuk saya adalah mengatasi masalah menjadi lebih tenang dan terarah. Perubahan yang terjadi adalah sebelumnya saya terhitung sering memberikan iming-iming, bintang, atau pulang duluan untuk meningkatkan motivasi ketika belajar. Namun, sekarang saya sadar bahwa hal tersebut tidak akan bertahan lama dan ternyata hadiah bisa mematikan kreativitas dan kebahagiaan alami yang dirasakan oleh peserta didik. Salah satu pengalaman saya yaitu ketika saya meminta peserta didik untuk berbicara ke depan atau merefleksi pembelajaran, mereka dengan spontan bertanya, "Bu, dapat bintang nggak?" Di sana saya mencoba berdiskusi menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik dengan memberikan pengertian dan alasan mengapa saya meminta hal tersebut. Perasaan yang saya alami adalah senang, karena sudah bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya, dan saya begitu termotivasi untuk terus belajar memperbaiki diri. Hal yang sudah baik adalah saya mulai menerapkan motivasi intrinsik pada peserta didik dan sudah mulai melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah. Hal yang perlu diperbaiki adalah cara saya berbicara yang masih belum bisa menghilangkan kebiasaan sebelumnya dan belajar memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya lebih condong ke pemantau dan teman. Perasaan saya sekarang bahagia karena mulai mempelajari bagaimana seharusnya kita bersikap.
Perbedaannya, respon peserta didik lebih positif karena mereka menyadari apa yang seharusnya diperbaiki tanpa kita memelas atau menghakimi. Sebelum tahu itu adalah segitiga restitusi, saya sudah melakukan hal tersebut. Namun, dalam prakteknya saya menggunakan dua tahapan tanpa tahu itu adalah bagian dari segitiga restitusi, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan berkata, tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan hilaf atau salah. Manusia tempatnya salah, dan validasi tindakan. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah menyamakan frekuensi dan berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik hanya dilakukan di sekolah, sedangkan anak memiliki lebih banyak waktu di rumah. Jika kolaborasi ini dilakukan dengan baik, maka diharapkan hasilnya pun semakin baik. Terima kasih, sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Mari kita wujudkan budaya positif.